ibu dan saudara yang terkasih, hal yang sangat menyusahkan belakangan ini adalah menjawab pertanyaan, sampai kapan Tuhan penderitaan? Pertanyaan ini menjadi semakin sulit pada nyaris semua orang mengajukan pertanyaan yang sama, karena menghadapi fakta dan panjangnya situasi yang tidak menentu. Optimisme di balik hujan ada pelangi, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu, seakan menjadi kurang ampuh ketika perjuangan kita, penderitaan kita, nampaknya kabur dan tidak jelas ke depan. Sampai kapan Tuhan? Perjalanan dan pergumulan umat Kristen mula-mula, bahkan tak berkesudahan sampai tahun 400-an. Konstantin memutuskan edik yang menerima kekristenan sebagai agama sah. Bagi kita, pengikut Kristus, menatap ke depan, berharap sebagai pengharapan aktif dan bukan pasif. Itulah yang sesungguhnya yang merupakan kekuatan utama yang memampukan kita terus melangkah maju sambil mencucurkan air mata. Karena apa yang kita tuju adalah kepastian. Karena itu, mari kita terus berjuang, bertindak serta menjawab gumul keseharian kita. Karena kita sadar betul, kepastian kita di depan sana dijamin oleh Tuhan kita. Kita menuju ke sana. Tema ibadah hari ini adalah ketabahan dalam berharap. Kebenaran firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Audi Wisang dari GPIB. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengawali ibadah dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 60, ayat pertama, kelima, dan ketujuh. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra ketika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu yang tabah bergelut, insan pengampun dan lembut. Haleluya, haleluya. Damai menghias hatimu, mahkota surga bagimu. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Api berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, mari kita tahbiskan ibadah pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam
Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk hari ini adalah ketabahan dalam berharap, yang secara sengaja kami sedikit merubahnya menjadi perjuangan berpengharapan dengan nats pembimbing diambil dari Mazmur 126 ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita berbuat di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus sambil mengaku bahwa sangat sulit kami menyelaraskan kata dengan tindakan kami. Kami berdosa dalam perkataan, kami berdosa dalam tindakan dan perbuatan, kami menyalahi sesama, menyalahi keluarga, dan bahkan di tengah-tengah jemaat kami. Kami mengaku bahwa kadang kami kehilangan asa dan semangat dalam berjuang. Lupa bahwa visi hidup kami mestinya menguatkan kami untuk terus berjuang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, dan bahkan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu Tuhan, inilah kesalahan kami dan ampunilah kesalahan yang kami perbuat. Amin. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu, dan baharui hidupku menurut citra-Mu. Inilah kerinduanku di dalam hatiku. Limpahkanlah anugerah kepada anak-Mu, serta hapuskan dosanya, ya Tuhan Allahku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Jemaat, mari berdiri. Saudara-saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Maka marilah kita mendengar berita anugerah yang diambil dari Yesaya 44 pada ayatnya yang ke-22 yang mengatakan, Aku telah menghapuskan dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau.
Demikianlah berita anugerah Tuhan. Salam damai. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan dan menyambutnya dengan menyanyikan NKB 48 bait 1 dan 2, hanya Dia yang tahu. Bila enam tahun berjuta bintang di angkasa, ku terbang yang di lukisannya. Namun Tuhan Allahku yang melabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapakah salib berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena ku setiawan, dikuatkannya ku tak menang. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Baik, saudara-saudara jemaat, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersuka cita di tengah-tengah persekutuan Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin pagi hari ini, terutama untuk Kairos, waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, agar kami sanggup untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah, kami sedia mendengarkannya. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 35 ayat 4-7. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 146 yang tertulis demikian.
Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bacaan kedua, Yakobus 2 ayat 1-17. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, "Jangan berzinah," ia mengatakan juga, "Jangan membunuh." Jadi, jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati.
Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan dari Injil Yesus Kristus yang diambil dari Injil Markus pada pasalnya yang ke-7 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30 demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya! Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berusaha keras untuk menerjemahkan lukisan George Frederick Watts, salah seorang pelukis terkenal yang melukiskan pengharapan dalam bentuk yang agak simbolik, yaitu sosok yang sangat unik. Digambarkan pengharapan itu dalam sosok yang berposisi memelas, bernuansa sendu, dan sosok manusia itu duduk di atas puncak bola dunia dengan menunduk. Akan tetapi posisinya itu sedang memainkan harpa yang senarnya tinggal satu-satunya yang masih belum putus. Nampak jelas jika sosok itu berada dalam situasi yang sangat susah. Akan tetapi dia berusaha sedemikian rupa untuk tetap berupaya memetik senar yang tinggal satu-satunya, dan dia tidak berhenti untuk berupaya. Meskipun dalam kondisi yang sangat susah dan terjepit, dia tetap aktif dan tidak menyerah. Perempuan Siro-Fenisia dalam pembacaan kitab Injil Markus adalah refleksi dari kegetiran yang satir seperti itu, yang tetap tidak mau menyerah dan berusaha untuk mencari peluang yang tersedia bagi anak perempuannya. Atau juga proto Yesaya yang kita baca menegaskan, "Jangan takut, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan memberimu ganjaran."
Atau Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 17 yang menegaskan bahwa tindakan kita tidak boleh berbeda dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. A man with a word. Ini dia, integritas itu sangatlah penting. Harapan yang tidak pernah menjadi kenyataan kita sebut masalah. Akan tetapi, 3 pembacaan yang kita baca pada pagi hari ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang sulit sekalipun tidak perlu kita sikapi secara berlebihan. Tidak sampai kita harus kehilangan pengharapan, tidak sampai kita berbeda perkataan dengan perbuatan kita. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kira-kira seperti itu kalau kita sampai berubah menjadi fatalis dan pasifis, duduk diam menunggu, dan kemudian kita menyerahkan masalah kita untuk diselesaikan oleh Tuhan. Saudara, itu sebetulnya bahasa pemanis saja. Menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan dan kita duduk diam untuk menyambut apa yang dikerjakannya bagi kita. Nah, kita akan belajar dari beberapa tokoh untuk memahami bahwa sesungguhnya perjuangan, pelayanan itu memiliki visi yang jauh ke depan, dan kejauhannya itu justru yang menuntun kita untuk secara perlahan namun pasti mengupayakan dan merealisasikannya. Tokoh pertama adalah Rasul Paulus. Paulus memiliki visi yang sangatlah jelas, yaitu dia menginginkan glorifikasi Injil atau Evangelion itu, kabar baik itu, sampai ke ujung bumi. Akan tetapi ketika dia sampai di Roma, dia tahu bahwa ujung bumi itu Spanyol. Karena itu dia menuliskan dalam Roma 15 ayat 24 bahwa dia ingin singgah ke Roma, dan dari Roma dia kelak akan menuju Spanyol. Akan tetapi kita tahu boro-boro sampai ke Spanyol, memasuki Roma, dia dengan terbelenggu dan bahkan kemudian dia melepas nyawa di sana. Spanyol pada masa itu memang dikenal sebagai ujung dunia. Dan oleh karena itu, Paulus meletakkan visi hidupnya jauh sampai di ujung dunia, dan dia ingin sampai ke sana lewat gerbang Roma. Bukankah pengalaman Paulus ini juga adalah tipikal pengalaman kita sekarang ini? Setiap orang punya persoalannya, punya jangkauan jauh yang dia letakkan atau yang kita letakkan, yang kemudian kita sebut sebagai gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Tempat kita melabuhkan sau pengharapan yang paling jauh dan kita berupaya sedapat mungkin untuk mewujudkannya. Saudara jemaat Tuhan, tokoh yang kedua adalah pahlawan nasional yang bernama Samratulangi. Di masa perjuangan dia melakukan banyak aksi revolusioner, debat melawan membela nasionalisme di depan Minahasrat ataupun perwakilan rakyat di Batavia, hingga banyak aksi lainnya yang membuat dia dibuang ke Serui, Papua. Juga bahkan terdapat atau ikut dalam perjuangan untuk merancang dasar negara, ikut dalam upaya untuk membuang 7 kata sehingga kita tampil sebagai Indonesia yang nasionalis. Bahkan juga dia merancang supaya orang di luar sana mengerti bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta. Dan oleh karena itu, perjuangan pertama untuk merebut tangsi militer dilakukan tahun 1946 adalah hasil lobinya dengan beberapa pahlawan nasional lainnya. Dan terjadilah peristiwa 14 Februari 46. Yang kemudian disusul dengan serangan umum 1949. Dunia tahu bahwa Indonesia bukan cuma Jakarta. Tetapi di tengah-tengah perjuangannya, di penghujungnya dia menuliskan, cita-citaku sampai di puncak Gunung Kalabat, tetapi sayang kakiku hanya sampai di air mendidih. Dia ingin sampai di puncak Gunung Kalabat, tetapi sayang kakinya hanya sampai di kaki Gunung Kalabat. Mari menemukan
meski menemukan banyak titik putus asa dalam menghadapi perjuangan kemerdekaan, ia mencapai banyak capaian yang luar biasa. Samratulangi punya tujuan hidup yang jelas, persis seperti Paulus yang ingin ke Spanyol, tetapi kakinya hanya sampai di Roma. Tetapi dia tetap menetapkan tujuannya menuju Spanyol. Sebagaimana juga Samratulangi. Lihat, sampai batas usia mereka, tokoh-tokoh ini, Paulus, Samratulangi, bahkan Musa, mereka hanya mampu melambai-lambaikan tangannya dari kejauhan untuk tempat yang mereka tetapkan sebagai visi jauh ke depan yang harus mereka capai. Musa tidak sampai memasuki tanah Kanaan, Paulus tidak sampai ke Roma, Samratulangi tidak sampai ke puncak Gunung Kelabat. Akan tetapi mereka adalah tokoh-tokoh perjuangan yang tercatat dalam kitab sejarah, baik Alkitab bahkan juga sejarah dunia. Saudara jemaat Tuhan, mereka yang memperjuangkan visi dan misi hidupnya yang jelas, seperti bisa kita tuliskan misal Martin Luther King yang berjuang di tempat yang paling rasis di Amerika dan sengaja memilihnya. Dia tersiksa di sana, tapi dia terus berjuang. Atau Romo Mangun di Yogyakarta. Atau Mother Teresa di India. Atau malah tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi dengan ahimsa, Glasnost, Perestroika, Gorbachev. Atau bisa jadi juga tol laut, tol udara, dan tol darat Presiden Jokowi. Semua itu adalah harapan-harapan yang digantungkan setinggi langit. Dan mereka berusaha keras untuk memperjuangkan ideal itu mewujud. Mimpi-mimpi yang runtuh dan gagal tidak terelakkan dan bahkan mungkin mundur 1, 2, 3, 4 langkah. Tetapi itu adalah bagian dari kemanusiaan. Tetapi tokoh-tokoh itu tetap melangkah maju. Tidak pernah luntur dan tidak lupa untuk memetik senar terakhir dari harpa mereka. Mereka tetap melangkah maju sambil menabur benih dan berurai air mata. Karena mimpi-mimpi itu, visi mereka itu, mereka tetap melangkah, melaju dan berjuang ke depan meskipun mereka tinggal mampu memetik senar tersisa dari harpa kehidupan mereka. Mungkin ujung pengharapan itu tidak terlalu jauh. Hanya berharap agar COVID-19 segera berlalu. Mungkin ujung pengharapan kita tidak terlampau rumit, hanya supaya anak kita cepat selesai kuliah. Atau mungkin juga pengharapan kolektif kita tidak terlampau sulit. Yakni hanya supaya Bapos GKI Taman Yasmin memperoleh haknya sebagaimana yang lama diperjuangkan. Bila tak terhindarkan semua jangkauan kita itu, bagaimanakah kebanyakan orang berusaha untuk menyikapinya? Saudara, ada dua yang selalu dan biasa kita lihat. Yang pertama adalah saking kecewanya orang kemudian terbenam dan membenamkan diri dalam frustasi berkepanjangan. Mereka terus dimakan oleh api kekecewaan dan perlawanan serta pemberontakan terhadap kenyataan yang tidak menyenangkan. Vicious circle. Orang-orang tipe ini biasanya berkembang menjadi orang-orang yang berhati beku dan menyimpan dendam terhadap siapapun. Karena susah berhadapan dengan Tuhan, maka mereka melampiaskan kepada sesama manusia. Penelitian psikologis menyebutkan bahwa biasanya ini menjadi motif orang-orang sejenis teroris. Kekecewaan mendalam membuat mereka tidak mampu mengasihi. Sebaliknya, mereka tidak mengharapkan kasih siapapun. Reaksi yang kedua adalah, ataupun sikap yang kedua adalah berbentuk sebaliknya. Bukannya agresif, melainkan justru menarik diri dari dunia dan memilih asyik masuk dengan diri sendiri, menjadi introvert dan menutup diri rapat-rapat. Tidak seorang pun mereka izinkan memasuki dirinya dan mereka juga tidak berminat untuk memasuki orang lain. Mereka sudah selesai berjuang dan tidak mau lagi berjuang. Mereka memang masih hidup, tetapi mereka memang masih ada, masih eksis, tetapi tidak lagi hidup. Eksis, not living.
Mereka selalu menjaga jarak dan karena itu mereka sebetulnya sudah berhenti berjuang. Tidak salah, tapi sebetulnya mereka keliru menetapkan pilihan terhadap kegagalan yang mereka hadapi. Karena saudara, tembok Yerikho tidak runtuh dengan sendirinya loh. Ada kerjasama Yosua, orang Israel dan Tuhan. Oleh karena itu, keliru kalau menganggap bahwa dengan membenturkan tembok kepala kita ke tembok, maka tembok itu akan runtuh. Atau keliru menyangka bahwa menadahkan tangan ke langit, maka tembok itu akan rubuh dengan sendirinya. Saudara, para petarung, para pejuang, termasuk para pahlawan nasional kita, sangat berani berjuang karena paham dan tahu apa yang mereka perjuangkan. Sebagaimana perempuan Syro-Fenisia yang berani meminta meskipun kepada musuh secara turun-temurunnya sekalipun. Orang-orang yang berjuang melangkah maju dan bercucuran air mata pasti akan pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Seorang Gracia Poli dan pasangannya tidak akan memperoleh medali emas dengan duduk diam dan berdoa menadahkan tangan tanpa berjuang. Mereka berjuang. Mereka bertarung bukan untuk membenturkan kepala di tembok. Mereka berjuang, mereka bertarung bukan dengan menutup diri dari realitas di sekitar mereka. Paulus menggantungkan asa kemerdekaannya atau asa visinya jauh di Spanyol atau Samratulangi dengan puncak gunung Kalabatnya. Mereka tidak menyimpan murka dan tidak melampiaskannya dengan menarik diri dari sekitarnya. Tetapi mereka terus berjuang. Mereka terus berupaya untuk merealisasikan visi yang begitu jauh di depan mereka. Meskipun senar harpa mereka tinggal satu, mereka tetap memetiknya. Karena mereka punya asa, mereka punya keyakinan, mereka punya tujuan. Dan tujuan itu harus mereka perjuangkan. Saudaraku, Anda dan saya adalah orang-orang merdeka, orang-orang yang punya tujuan dan yang memperjuangkan tujuan itu dengan semangat kemanusiaan. Berani menatap juang yang kadang tersendat, bahkan mungkin terpukul mundur. Tetapi tetap berjuang meski dengan satu tali senar harpa tersisa. Serdadu-serdadu Romawi menduga bahwa mereka telah berhasil mengubah mahkota menjadi duri bagi Kristus. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Dia tidak pernah menyerah menuju Bapanya untuk menyelamatkan manusia. Ancaman hukuman mati tidak membuatnya mundur. Ancaman hukuman mati bagi Paulus tidak membuat asa ke Spanyol luntur. Ancaman hukuman dibuang penjajah ke Serui tidak membuat Samratulangi patah arang memperjuangkan keyakinannya. Mereka tetap berjuang, mereka tetap berusaha memperjuangkan asa dan visi mereka. Orang-orang berpengaruh berhasil mengukir sejarah besar karena mereka punya kemauan besar untuk terus berjuang dan meletakkan visi untuk mereka kejar. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mampu mengubah duri menjadi mahkota. Inilah persisnya yang diperankan oleh perempuan Syro-Fenisia tadi, yang ditekankan oleh Proto Yesaya dalam Yesaya 35, dan juga yang diingatkan oleh Yakobus. Tak hanya teori tapi tindakan, saudara. Tak hanya mulut tapi berbuat. Tak hanya iman tapi mewujud dalam tindakan. Jika begitu, Allah akan datang dengan apa yang disebut pembalasan. Dan jika demikian, tembok Yerikho pun bisa diruntuhkan. Kita akan benar-benar menjadi orang merdeka, saudara. Dan orang-orang merdeka adalah orang-orang yang terus memperjuangkan apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Dan dengan demikian, mereka berusaha terus untuk mengubah kondisi yang merugikan menjadi aset yang sangat menguntungkan. Meskipun berjuang dan berusaha dengan tinggal memetik senar terakhir dari harpa kehidupan mereka. Tetapi mereka akan berhasil mengubah duri menjadi mahkota. Itulah
orang-orang merdeka, orang-orang berhasil, orang-orang yang menetapkan tindakan sama dengan perkataan, atau yang oleh Yakobus disebutkan iman tanpa tindakan adalah sia-sia. Dan perempuan Sirofenisia membuktikannya di dalam Alkitab. Sebagaimana Paulus, sebagaimana Sang Ratu Langit, Anda dan saya pasti bisa jika menetapkan visi seperti itu dan terus berjuang meski dengan satu senar tersisa sekalipun. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita tiba dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena kami boleh kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus, dan kami bersuka cita untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari dan minggu yang telah lewat. Dalam rangkaian syafaat ini kami menaikkan doa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, terutama dalam proses penanganan COVID-19, vaksinasi, dan juga dalam meneladankan protokol kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kebijakan mereka betul-betul merefleksikan upaya serius dalam menangani pandemi COVID-19. Dan biarlah pemerintah pusat dan bahkan provinsi juga taat sampai ke daerah-daerah, tetap taat mengerjakannya. Kami juga mendoakan kehidupan bermasyarakat kami yang mengalami perubahan yang dramatis di tengah masa pandemi. Dan oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya penanganan kasus COVID ini dan juga program vaksinasi berjalan dengan baik, boleh diterima oleh banyak orang, sehingga kami menuju pada proses pembentukan herd community yang membuat kami akan mampu lepas dari jebakan pandemi ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan
GKI dan seluruh jajarannya, secara khusus GKI Pengadilan 35 Bogor sebagai gereja induk, serta bahkan juga Sinode Wilayah Jabar dan Sinode GKI. Kami berdoa Tuhan, kiranya bersama-sama GKI menemukan jalan yang pas dan tepat sebagaimana visi gerejawi dalam menjalankan kesaksian dan pelayanan, dan terutama dalam bersama-sama menilik dan melihat bagaimana perjuangan dan bagaimana kejuangan Bapos GKI Taman Yasmin dulu, sekarang, dan bahkan ke depannya, bagaimana berupaya untuk bersama-sama menjalankan misi tersebut. Ya Tuhan, kami juga mendoakan pergumulan jemaat Bapos GKI Taman Yasmin, baik jemaat-jemaat maupun para simpatisan. Kami mendoakan keluarga demi keluarga yang bersekutu dari waktu ke waktu, yang bahkan bersama-sama berjuang. Kiranya mereka selalu beroleh semangat untuk bersama-sama dalam pelayanan, untuk saling menguatkan, mengingatkan, dan menghiburkan. Dan juga kami berdoa untuk para lansia. Tuhan, kiranya penghiburan menjadi bagian mereka, sebagaimana juga mereka yang sakit dan dalam masa pemulihan. Kiranya semua beroleh lawatan Roh Kudus yang membuat mereka tetap optimis berjuang di tengah kehidupan mereka. Dan biarlah semua tetap taat dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Mengenai pergumulan untuk mendapatkan hak beribadah kembali Bapos GKI Taman Yasmin, Tuhan, kami berdoa kiranya seluruh komponen Bapos GKI Taman Yasmin tetap bersama-sama dalam memperjuangkan kebenaran yang ditetapkan sebagai asa dan visi mereka bersama sebagai satu persekutuan. Tuhan, menilik semangat dan kejuangan mereka sebagai bagian dari perjuangan pluralisme di tengah-tengah persada keindonesiaan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk program pelayanan serta keseharian jemaat dan pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Kiranya semua boleh terlayani dengan baik, dan terutama kesatuan hati warga jemaat yang akan terus bersama-sama dalam pergerakan pelayanan kemarin, hari ini, dan ke depan. Ya Tuhan, kami berdoa menaikkan syafaat ini dan menutupnya dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah ini, melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja, dan mengingat kata Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berhubung masih dalam suasana pandemi COVID-19, persembahan jemaat dapat ditransfer melalui nomor rekening BNI seperti tertera pada layar, atau dimasukkan dalam amplop dan diserahkan kepada bendahara gereja setelah dapat beribadah secara onsite. Untuk mengiring persembahan kita memuji Tuhan dengan lagu persembahan Kidung Jemaat 302 bait 1-3, Ku beri persembahan.
beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang agung, sumber kasih dan berkat, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan, pemeliharaan, bahkan penyelenggaraan Allah dalam kehidupan kami. Sebagai umat Allah yang telah dikuduskan, saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah, agar persembahan ini sungguh berguna bagi pekerjaan yang memuliakan namamu. Kami mohon kekuatan untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu, sebagai respon atas kasih Tuhan yang besar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah ini akan berakhir, tetapi hidup yang beribadah terus berlangsung. Dengan sukacita, marilah kita menyanyikan lagu pengutusan NKB 164 bait 1 sampai 4. Hidung yang merdu di hatiku. Nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi hidup yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya dan kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemangun pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kejut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Saudara, mari kita masuki pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
Amin.